bisa perkenalkan, nama saya Nurina Spirca. Di sini kita di podcast Fakta. Di sini saya tidak sendirian, tetapi saya mengajak narasumber saya yang bernama Kak Ajay. Halo Kak Ajay. Ya. Baiklah, di sini sebelum kita berbincang-bincang, kita akan menampilkan profil Kak Ajay terlebih dahulu. Kak Ajay Azrael adalah seorang anak muda yang mencintai ekskul pramuka. Anak-anak pramuka menjalani kesehariannya biasanya dengan semangat, disiplin, tanggung jawab, dan kreatif, serta selalu menghormati nilai-nilai etika yang telah diajarkan. Ajang pramuka mengajarkan anak-anak apa itu arti kebersamaan dan saling menghormati antara sesama. Banyak pengalaman-pengalaman yang telah dilewati oleh Kak Ajay Azrael ini sendiri. Contohnya seperti berkemah, lomba untuk mendapatkan kemenangan, serta juga menjadi pemimpin barisan di dalam ajang pramuka. Kebiasaan anak pramuka yang telah diajarkan yang pertama ada disiplin dan tata tertib. Selalu tepat waktu dalam kegiatan dan patuh pada aturan dan tata tertib, baik di dalam maupun di luar organisasi. Yang kedua adalah mandiri, terbiasa mengerjakan segala sesuatu sendiri, seperti memasak saat berkemah atau menyelesaikan tugas tanpa bergantung kepada orang lain. Yang ketiga ada sikap peduli lingkungan, yaitu membiasakan menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan dan ikut membersihkan area setelah kegiatan. Yang keempat adalah berjiwa sosial, suka membantu orang lain tanpa pamrih serta menolong teman atau masyarakat yang membutuhkan. Yang kelima ada rasa persaudaraan yang tinggi, menjunjung rasa kekeluargaan dengan sesama anggota pramuka. Yang keenam ada berani dan tanggung jawab, yaitu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan, tidak takut menghadapi tantangan, dan ingin mencoba hal-hal yang baru. Kebiasaan yang terakhir adalah memiliki etika dan adab, menghormati perbedaan dan menjunjung nilai toleransi. Ini adalah cuplikan beberapa foto dan video yang telah Kak Ajay menangkan di ajang pramuka. Kenapa sih Kak Ajay ingin ikut pramuka? Apa aja sih yang kakak mau dalam pramuka? Jadi gini, cerita sedikit nih ya, boleh Kak? Boleh. Oke. Jadi awal mula kakak mau ikut pramuka itu dari kelas 1 SMA nih. Pertama sekali nggak ada sama sekali tertarik. Waktu itu diajak sama teman cewek nih, katanya, yuk kita ikut pramuka. Nggak tertarik. Terus dipaksa, jadi akhirnya mau. Terus sampai latihan terus, akhirnya ketagihan nih. Ikut lomba, dan sampai sekarang masih bertahan di pramuka. Kakak pernah ikut pramuka? Perlombaannya apa aja sih Kak, di bidang mana aja? Kalau ikut pramuka nih, nah dari mana dulu ikutnya, di sekolah apa pernah lomba-lomba kemana maksudnya? Pernah ikut lomba kemana aja sih? Jadi pernah, kalau ikut lomba pramuka ini pernahnya di antar sekolah. Ya pernah di GN nih, di sekolah di Curug nih, Pekalongan. Nah kalau ajang-ajangnya pernah ikut ke nasional juga. Kakak bilang tadi pernah ikut di lomba nasional. Apa aja sih Kak keseruannya? Kalau keseruan ya itu pasti ada di setiap perlombaan. Apalagi nih tingkat nasional nih, tingkat seluruh Indonesia nih digabungkan di suatu titik. Nah waktu itu keseruannya dari pertama sekali diajak atau direkrut untuk mengikuti lomba atau ajang tersebut. Pertama sekali itu dia dipanggil guru, terus dibilang bla 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 bla, katanya mau nggak nih. Pertama sekali itu keberatan nih karena biayanya juga besar, jadi akhirnya dipujuk dan dibantu juga dari sekolah, akhirnya ikut. Nah pas pertama ikut tuh ketemu dengan teman-teman baru nih. Pertama dibilang kan aku ini orangnya introvert, jadi nggak begitu suka dengan keramaian. Jadi waktu itu karena keseringan bergabung latihan, akhirnya bisa terbuka dengan teman-teman baru, bisa beradaptasi gitu. Nah jadi bisa diambil dari situ tuh kita pokoknya bisa melawan rasa takut kita untuk berkembang ke orang banyak gitu. Jadi kakak ikuti itu dengan persetujuan dari sekolah? Ya itu persetujuan dari sekolah. Nah setelah itu tadi dia direkrut tadi, langsung nih dibawa nih ke
ke tingkat nasional tadi. Jadi di situ tuh seru banget karena kita yang tidak terbiasa naik mobil nih, tiap hari siang malam pagi sore diwajibkan naik mobil untuk berkeliling-keliling kota sana, bersosialisasi ke masyarakat yang ada di sana. Jadi kita terbiasa, yang tadinya mabuk mobil nih jadi nggak mabuk lagi. Nah di situ seru banget, kita bisa ketemu kawan baru, jadi ketemu agama baru di sana, suku baru. Jadi kita toleransi di sana kita harus berpegang teguh banget di sana. Yang kita tidak terbiasa bahasa mereka, jadi kita diajarkannya bahasa mereka di sana. Terus pokoknya intinya kita di sana dapat banget nih jiwa keluargaannya. Bagaimana sih Kak cara beradaptasi dengan orang-orang yang baru? Nah kalau ini boleh cerita sedikit nggak? Oh, ya. Oke. Jadi di sana kan aku orangnya pendiam nih, jadi nggak bisa beradaptasi pada mereka. Jadi mereka yang ngajak saya untuk bermain kepada mereka gitu. Tadi kan Kakak sudah bilang kalau di sekolah itu ngerekrut Kakak. Nah, kalau yang belum direkrut ini gimana sih Kak cara mendaftar pramukanya? Oke. Ya misalnya teman-teman mau ikut nih. Ya. Oke, kalau mau ikut tuh langsung aja nih bilang ke seniornya atau kakak-kakak yang sering ada di ekskul pramuka tuh kan. Di sana kan ada ruangnya, nah langsung datang sana aja bilang Kak mau ikut join pramuka nih. Nah nanti langsung direkrut nama kita, dikasih nomornya, kita langsung masuk aja ke grupnya gitu. Gimana sih Kak keseruannya saat lomba KBN? Nah kalau lomba tuh pasti seru nih, tapi di sana itu bukan lomba, tapi di sana itu untuk mengajarkan kita untuk bersosialisasi, mengenal suku baru. Jadi pokoknya kita tuh dilatih untuk berbaur, berlatih untuk melatih jiwa kepemimpinan kita, belajar berani di sana. Jadi gitu. Tadi kan Kakak sudah bilang kalau Kakak itu direkrut dari sekolah. Gimana sih Kak kalau yang mau mendaftar di pramuka? Oke. Nah, ini teman-teman yang mau ikut nih. Jadi gini, kan di pramuka itu kan ada ruangannya nih. Nah, jadi teman-teman yang mau ikut langsung aja datang ke sana, bilang mau join pramuka nih Kak, bilang gitu. Jadi nanti dikasih nomornya, langsung dimasukkan ke grup. Gitu. Sisi positif Kakak aja tadi kan sudah bilang kalau Kakak bisa menimbulkan percaya diri. Selain itu apa aja sih Kak sisi positif untuk ikut pramuka? Oke, nah selain ikut itu melatih kita untuk percaya diri, jadi di pramuka itu mengajarkan kita untuk mandiri, bisa melakukan semuanya itu kita sendiri bisa. Nah di situ kan dilatih untuk melatih kita supaya kita bisa menjadi orang yang bisa dibanggakan nantinya gitu. Apa sih Kak sisi positif dari ikut pramuka? Nah sisi positifnya dari ikut pramuka ini kita terutama nih kita bisa dikenal banyak orang nih di satu sekolah tersebut. Kita jadi dipandang bagus nih, oh ini siswanya bagus nih karena pernah ikut ajang-ajang kemana-mana. Jadi pasti kita tuh dilihat nih oleh guru-guru, kita dicap oleh guru siswa yang baik itu. Terus kita juga pokoknya semua yang kita tidak bisa diajarkan di sana, jadi kita bisa terbiasa di sana gitu. Orang-orang yang ikut di sana solid-solid nggak sih Kak? Nah kalau solid ini tergantung sifat orangnya masing-masing, tapi kalau di pramuka tuh diajarkan untuk saling berbagi, saling menolong, dan pokoknya makanan satu aja harus dipotong-potong untuk kita semua makan gitu. Oke, kalau dari sisi negatifnya gimana sih Kak? Nah kalau sisi negatifnya kalau dibilang banyak enggak juga, tapi pasti ada sisi negatifnya gitu. Kalau kita keseringan latihan nih, jadi kita dimarahi oleh guru, jadi nilai kita dikurangi gitu. Tapi dengan adanya kita berprestasi tadi bisa terbantu oleh kekurangan itu. Bagaimana sih Kak cara menerapkan nilai-nilai pramuka di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, di kehidupan sehari-hari nih, di nilai itu kita dilatih tuh, pokoknya kita tuh senantiasa disiplin. Artinya kita nggak terbiasa bangun pagi, terus tuh kita nggak biasa bergaul sama teman, kita jadi bisa bergaul. Nah juga berdampak nih ke sekolah, yang tadinya kita nggak bisa apa-apa di sekolah, nggak bisa presentasi, nggak bisa bicara depan teman-teman. Jadi kita dengan manfaatnya tadi kita bisa berbicara di depan tadi gitu. Menimbulkan kepercayaan diri. Iya, ya seperti itulah kira-kira. Solusinya untuk orang yang kurang percaya diri itu gimana sih Kak dalam ikut melakukan pramuka? Nah, solusinya itu
sering dilatih orang tersebut nah makanya kan Eskul Pramuka itu kan mengajak kita untuk selalu bersosialisasi, selalu tampil di depan orang banyak. Nah jadi di sana kita terbiasa untuk percaya diri gitu. Kan tadi kakak sudah bilang kalau diajarkan untuk bersosialisasi, gimana sih kak bentuk Sosialisasinya? Iya. Nah jadi bentuk sosialisasinya itu kita tuh bergabung di masyarakat. Nanti itu disuruh kita membantu masyarakat untuk bergotong royong di sana gitu. Kita selalu bergotong royong, berbau di masyarakat. Jadi kita tuh dari sana itu kita tuh sudah terlatih untuk percayaan diri kita. Jadi pramuka itu harus melibatkan masyarakat ya kak? Tentu kalau di ajang-ajang misalnya kita disuruh bersosialisasi ke sana pasti melibatkan masyarakat. Nah, lagian pula kan di perlombaan tuh yang menjaga keamanannya kan masyarakat. Pasti melibatkan masyarakat. Bagaimana sih kak kalau masyarakatnya itu tidak suka dengan pramuka? Oke. Nah itu tergantung masing-masing nih. Kalau nggak suka kan nggak mungkin. Jadi kan di sana kan udah dikoordinasi dulu nih dari pembina pramuka, karena pramuka akan datang ke sana membantu sosialisasi. Jadi nggak bisa sih nggak suka gitu. Ada sosok yang menjadi panutan nggak kak dalam ajang pramuka ini? Nah kalau sosoknya pasti ada nih, karena saya mau ikut pramuka waktu itu karena melihat yaitu Baden Powell, yaitu pendiri pramuka yang pertama sekali dijuluki Bapak Pramuka Dunia. Nah itu jadi panutan karena dia dijuluki nih, pasti dia yang menemukan pramuka nih. Jadi pramuka yang begitu keren, kita diajarkan segala hal bisa. Jadi itu yang jadi panutan. Oke. Kak mau nanya lagi nih, dalam segi agama gimana sih kak pramuka bisa mengontrol gimana dalam beribadahnya? Oke. Nah, jadi pramuka tuh pasti ada nih jadwal-jadwalnya untuk kita itu pada saat istirahat atau waktunya atau ibadah tiba itu kita diizinkan untuk beribadah bagi yang mau ibadah gitu. Jadi pramuka ini sudah diatur semua kegiatannya ya kak? Iya, semuanya ada agendanya. Jadi udah tersusun, jadi kita tinggal mengikuti dan terus belajar gitu. Selain pramuka, apa aja sih kak hobi kakak? Nah, selain pramuka, kita juga mendampingi pramuka ini dengan mendaki gitu. Ada nggak sih kak kakak motivasi kakak untuk orang-orang yang ingin mendaki? Oke, nah kalau motivasi ini kakak aja nih kan baru-baru juga nih mendaki nih, jadi ketagihan, jadi belum banyak nih pengalaman. Jadi kalau mau mendaki itu pokoknya persiapkan fisik dan mental dan perlengkapan untuk mendaki gitu. Gunung apa saja sih kak yang kakak pernah daki? Nah kalau gunung nih cuma di Dempo nih, tapi kalau bukit di sekitaran di Bengkulu ini ada Bukit Basah, Bukit Hitam, Bukit Kaba, Bukit Daun, gitu aja. Kayaknya masih berputar dengan alam nih kak. Apakah ilmu pramuka itu masih bisa dipakai selain di ajang pramuka? Oke, pasti masuk lah, karena kan di pramuka diajarkan kita tuh mandiri. Nah jadi di alam tuh kita juga mandiri, kita diajarkan masak. Untuk masak di sana kan kita perlu makan nih, jadi di pramuka kita sudah diajarkan untuk masak di sana. Jadi kita bisa masak di sana. Tuh kita kan jiwa kepramukaan tadi kan kebersamaan. Nah, jadi di saat mendaki juga kebersamaan kita tuh terus ke sana. Selain di pramuka dan mendaki ya, tentu kakak juga sekolah kan ya? Iya dong. Gimana sih kak kalau kakak lagi di sekolah? Apakah ada mapel yang kakak sukai? Nah, kalau di sekolah seperti pelajar pada biasanya, belajar, istirahat, tentunya gitu-gitu aja pasti di sekolah kan. Nah, jadi kalau mapel disukai itu pasti ada. Yang pertama itu sosiologi, karena sosiologi itu mengajarkan kita sosialisasi, pokoknya berbau dengan sosial. Jadi disitulah saya suka, dan karena saya suka mapel tersebut membuat saya untuk giat untuk belajar materi tersebut dan membawa saya pada juara umum sosiologi satu SMA tersebut. Gimana sih kak cara belajarnya? Kalau cara belajarnya pokoknya giat aja, sering baca-baca, nonton, dan pokoknya kalau ada tugas dikerjakan gitu. Apa aja sih kak prestasi yang pernah kakak dapati pas di sekolah? Kalau prestasi sih
pasti di pramuka prestasi tentu, tapi kalau di kelas paling juara-juara aja gitu. Kira-kira nih Kak, latihan pramuka itu berapa kali sih dalam seminggu? Nah, kalau latihan di agendanya nih itu 2 kali sih dalam seminggu. Tapi kalau udah mendekati hari-hari mau lomba itu bisa seminggu tuh 1 bulan tuh full latihan. Siang malam bisa latihannya. Karena mengejar mau menang ya pasti harus ada berkorbannya gitu. Gimana sih Kak cara Kakak mengatur waktu? Kan Kakak sudah kelas 12 nih. Nah, cara mengatur waktunya yaitu fokus aja dengan tugas-tugas kita. Latihan pramuka tuh belakangan aja. Karena kita kan mau lulus nih, jadi pramuka tuh bagai sampingan aja sekarang. Kalau lagi nggak ada waktu luang untuk tugas nggak banyak nih, boleh join pramuka lagi. Jadi kita fokus kan, guru atau pembina kita kan udah ngerti nih, kita udah kelas 12 pasti nggak aktif lagi nih di pramuka. Jadi dikasih keringanan oleh pembina kita gitu. Oke. Gimana sih Kak kalau Kakak sudah lulus SMA, jadi mau lanjut lagi ke pramuka atau enggak nih? Nah, kalau sekarang nih kayaknya enggak dulu deh, karena cepet banget ya. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 12 nih ikut terus ajang-ajang kemanapun kan, jadi capek. Jadi mungkin suatu saat jika udah kuliah nih ada organisasi mau merekrut lagi, bisa jadi insya Allah ikut. Kan Kak itu logo pramuka itu seperti tunas kelapa. Apa sih artinya? Nah, artinya itu seperti harapan bangsa untuk pemuda, generasi yang muda untuk terus tumbuh mandiri seperti tunas kelapa yang bisa hidup di mana aja gitu. Pasti akan tumbuh mandiri, berkembang dan berpotensi gitu. Apa sih Kak cita-cita Kakak kalau sudah tamat SMA ini? Kalau cita-cita, nah cerita sedikit boleh nggak nih? Boleh. Nah, aku kan anak IPS nih, mempunyai cita-cita dokter. Nah, jadi sering dibilang teman-teman, ini lo aneh, kok anak IPS mau jadi dokter. Nah, kan saya mempunyai prinsip nih, selagi saya berusaha belajar walaupun saya anak IPS, saya tetap bisa belajar dari bimbel gitu kan. Saya pasti bisa, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini gitu. Motivasi yang paling kuat untuk meyakinkan Kakak bisa tembus ke dokter itu apa sih kira-kira? Motivasinya itu pasti motivasi yang terutama sekali orang tua, karena dukungan dari orang tua, doa dari orang tua, dan pokoknya lihat dari orang-orang yang sakit itu kan di dalam hati ini tertumbuh, pasti insya Allah kalau saya jadi dokter orang itu bisa berobat dengan saya. Kan Kakak mau cita-citanya mau jadi dokter nih, boleh nggak sih Kakak spill kampusnya? Nah, kalau kampus impian nih di UGM ya, karena kan di UGM tuh kampus terbesar di Indonesia kedua nih, pasti Pak impian kampusnya mau ke sana gitu. Tapi kalau ada rezeki insya Allah ke sana, tapi kalau nggak dapat juga lanjutkan ke Unsri nih, Universitas Sriwijaya di Palembang. Kalau tidak dapat dua-duanya gimana tuh Kak solusinya? Aduh, itu berat ya. Kalau nggak dapat dua-duanya, nggak ada pilihan lain, jalur mandiri tinggal. Nggak mau ingin coba-coba pekerjaan gitu Kak? Nah, kalau pekerjaan kayaknya nggak dulu deh, kan tamat SMA ini mau kerja apa, nggak ada siang. Kan prinsip saya ini kan mau jadi orang yang berpangkat gitu, mau membanggakan kedua orang tua. Jadi kan saya ini kan anak terakhir dari 6 bersaudara tuh, jadi tinggal harapannya di saya. Jadi prinsip saya tuh ingin jadi anak yang membanggakan, anak yang berpangkat gitu. Jadi harus jadi yang berpangkat nih ya Kak, biar bisa membanggakan orang tua. Setelah Kakak lulus kan pasti Kakak ingin meninggalkan Budep. Apakah Kakak ingin ingin mengabdi lagi nih di lain waktunya? Nah, kalau mengabdi pasti ya, karena kan kami juga kan pas kemarin ikut pramuka ada nih senior alumni ingin pulang untuk mengajarkan kami. Kan karena kan pembina atau pelatih kan nggak seluruhnya mengajar, seluruhnya kan diserahkan ke kami, 60%-nya, 20%-nya baru pembina. Jadi yang melatih kami itu ya dari alumni tadi. Nah, dari situ saya juga belajar, saya akan seperti itu juga untuk mengajarkan adik-adik saya nanti. Keren sih Kak ada ini. Apa sih Kak kesan-kesan Kakak dalam mengikuti pramuka ini? Nah, kalau kesan-kesan ya, kesan-kesan yang pertama itu dari awal
saya belum bisa apa-apa, terus diajarkan supaya jadi bisa, terus ketemu kawan baru, jadi akrab dengan kawan baru, pertamanya nggak kenal jadi akrab gitu kan. Terus tuh kita diajarkan mandiri, yang tadinya nggak bisa bersosialisasi jadi bisa bersosialisasi. Jadi pokoknya di sana tuh pokoknya berterima kasih lah pada pramuka nih, telah apa tuh memberikan saya berprestasi menjadi apa tuh siswa berprestasi dengan adanya pramuka tadi. Jadi kesan-kesannya itu terima kasih lah untuk pramuka yang telah merekrut saya. Tanpa pramuka saya nggak bisa nih jadi siswa yang seperti ini. Kan kita sudah berbicara panjang lebar nih Kak. Untuk merilekskannya boleh Kakak minum sebentar. Terima kasih. Nggak terasa pemirsa, waktu yang telah ditentukan sudah mau habis. Di sini saya akan mengasih kesimpulan tentang pramuka. Kesimpulannya adalah anak pramuka diajarkan untuk solid, tanggung jawab, disiplin, dan mempunyai jiwa-jiwa kebersamaan dan kepemimpinan, dan menghormati nilai-nilai etika. Baiklah, itulah dia podcast dari kami. Terima kasih Kak Ajay sudah meluangkan waktunya. Saya Nurina Spilca pamit undur diri. Kami ucapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.